Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Amma ba'd, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-mukarramun, para guru, para pengurus mushola, para jamaah, bapak-bapak, dan insyaallah juga ada ibu-ibu. Ada ya? Semoga kita semua senantiasa dalam limpahan curahan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Semua yang saya hormati bil khusus Ketua DKM Mushola Al-Hikmah Kang Mas Bejo, serta seluruh jajaran pengurus lainnya tentu. Kita doakan semoga yang berkenan meluangkan waktu, menyisihkan tenaga, mencurahkan segenap perhatian demi kemakmuran mushola. Semoga Allah limpahkan keberkahan dalam hidupnya, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah juga bersama kita ada guru kita Akhil Karim Kang Ustaz Yanto. Kita doakan beliau semoga Allah anugerahkan sehat walafiat, panjang umur. Semua yang hadir di sini, seperti biasa kita awali ta'lim ini dengan pembacaan suratul Fatihah. Kita mohon kepada Allah dengan asbab, dengan wasilah, dengan lantaran suratul Fatihah, semoga urusan kita, baik urusan dunia terlebih urusan akhirat, Allah berikan mudah dan gampang untuk kita semuanya. Kita dianugerahi keturunan anak cucu yang soleh dan solihah, dan kita mohon terus kepada Allah, jangan pernah bosan. Semoga ketika Allah ambil kita, maka kita kembali menghadap Allah dalam kondisi husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin shadihah ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi adh-dhahirin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah, kita sudah berada hampir di penghujung bulan Sya'ban tahun ini. Kita sudah berada di 10 hari terakhir kayaknya bulan Sya'ban, kurang lebih ya. Apa sudah masuk ini bulan Sya'bannya? Berapa hari lagi ke puasa? Kira-kira begitulah ya.
Nah, tentu harapan kita pada saat kita mendengar penjelasan dari guru-guru kita bahwa Rajab adalah di bulan di mana kita nanam. Rajab adalah bulan menanam tanaman, kan begitu ya. Syahrul Zar'i, kita sering dengar begitu. Dan bulan Sya'ban adalah bulan di mana kita menyiram tanaman. Syahrul Saqyi liz-Zar'i. Sementara bulan Ramadan adalah bulan di mana kita memanen tanaman. Maka Rajab sudah selesai. Mudah-mudahan Rajab yang sudah kita lalui ini penuh dengan keberkahan. Amin. Monggo Ustaz. Alhamdulillah. Guru kita Kang Ustaz Nur Jamaluddin. Monggo. Lalu kita masuk bulan Sya'ban. Nah, ibu-ibu juga pasti paham banget ketika ibu nanem kembang apa-apalah, tanaman-tanaman lah yang ada manfaatnya. Saya kira nggak mungkin habis nanem ditinggal begitu saja. Enggak. Habis nanem ya mesti dirawat, dipupuk, disiram. Maka bulan Sya'ban ini memang bulan di mana kita menyiram tanaman, merawat agar terhindar dari hama penyakit. Harapannya tentu pada saat masuk bulan Ramadan, tanaman yang kita tanam di bulan Rajab, yang kita rawat di bulan Sya'ban, Ramadan, harapan kita dapat memetik panen yang maksimal. Maknanya kita mendapatkan limpahan ampunan, rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira begitu kira-kira. Yang sering kita dengar dari guru dan insyaallah itu sahih, benar. Namun pada malam ini saya tidak akan menyampaikan tentang fawaid atau fadilah terkait Ramadan itu sendiri, enggak. Itu sering kita dengar. Dan insya Allah bapak-bapak ya sudah pada paham lah. Yang pada malam ini akan saya sampaikan adalah terkait tentang bagaimana puasa supaya sesuai dengan standar aturan fikih. Jadi kalau kita analogikan, sering kita dengar kalimat dan ini hadisnya sahih, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Kita gambarkan iman ini sebagai akar, pondasi yang kuat. Insyaallah mudah-mudahan pondasi kita akarnya kuat ini, iman kita. Nah, terus kalimat ghufira lahu ma taqaddama ini menjadi buah, hasil yang tentu ini ingin kita capai. Namun demikian proses somaknya ini, puasanya ini kita yang sering kita abaikan. Hal ihwal atau kaifiat atau ilmu tentang bagaimana puasanya. Nah, ini yang sering jarang dibahas. Moga-moga. Salam. Kita mulailah supaya selesai. Jadi yang saya baca ini bukan sarahnya, matannya sajalah, garis besarnya, supaya sekali ketemu anggap aja selesai. Jadi kalau ngikutin penjelasan yang detail ya bisa 6 kali pertemuan. Ini dibikin 1 kali pertemuan anggap selesai. Tentang sekelumit tentang puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi'ulumih fid dharaini amin. Kitabus Siyami, kitab tentang puasa. Ibu-ibu sering mendengar kata puasa. Puasa itu apa sih? Puasa ketika dilihat dari sudut pandang bahasa, puasa itu al-imsaku. Ini makna puasa
dari sisi bahasa. Al-imsak itu ngeker. Kalau saya maknain begitu, nahan. Terus pokoknya asal nahan puasa. Gitu, asal nahan-nahan apa aja udah. Nahan tidur, nahan makan, nahan gak jajan, nahan semua pengen makan bakso ditahan, puasa udah gitu aja. Asal nahan puasa. Namun tentu yang dimaksud puasa yang akan kita obrolin malam ini tentu bukan sekedar dari sisi bahasa. Menurut syara puasa itu apa sih? Imsakun an muftirin biniyatin mahsusotin. Ini bahasa Fathul Qorib. Saya secuil membaca bawahnya, syarahnya nih, supaya jangan kelewat definisinya, tarifnya. Puasa menurut syariat adalah menahan dari sesuatu yang membatalkan, tentu membatalkan puasa. Biniyatin mahsusotin, dengan niat yang terkhusus, yang telah ditentukan. Semua, maksudnya jami'a naharin, sepanjang siang. Dah itu aja dulu. Itu namanya puasa. Tentu kita sebelum memahami fardunya puasa dan pembatalannya, kita ingin tahu syarat wajibnya puasa itu ada berapa sih? Nah, di sini. Wa syaraitu wujubis siyami salasatu asya'a. Syarat wajibnya puasa itu ada 3. Gampang diingat Bu, nggak banyak, cuma 3. Kalau ibu pernah dengar dari guru kita yang menjelaskan itu ada 4, juga nggak salah. Yang ada 4 dirinci banget, yang ada 3 ada yang diringkes jadi 1. Jumlahnya mah tetap sama intinya mah. Jadi syarat wajibnya puasa ada 3. Yang tidak terkena syarat ini gak wajib puasa. Jadi panjenengan gampang kalau gak pengen puasa, ya keluar dari syarat ini. Tapi resikonya berat banget nanti. Pertama, syarat wajibnya puasa al-islamu, Islam. Di luar Islam berarti tidak wajib puasa. Yang kedua, wal bulughu wal aqlu. Nah, ini redaksinya di kitab ini 2 menjadi 1. Baligh plus akalnya normal. Jadi kalau ada orang Islam baligh tapi akalnya kurang normal, gak wajib puasa. Gampang. Enggak. Jadi supaya kita jangan gampang marah sama orang. Ada orang siang bolong, kelihatan ngerokok di pinggir jalan. Jangan marah dulu kita. Ya ngomong kita entah sama istri kita, entah sama temen. Itu orang kok ngerokok. Padahal dia muslim. Saya pernah lihat KTP-nya. Umpamanya, Bapak lihat, umpamanya nih bapaknya. Mungkin dia belum baligh. Wah, udah kumisan. Ya mungkin akalnya kurang lempeng. Jadi itu aja pilihannya, gampang. Sebab anak kita nih yang belum baligh, nanti bab baligh itu tersendiri, nanti kelamaan takutnya. Minimal. Kisi-kisinya begini. Batas usia baligh baik perempuan maupun laki-laki, batas maksimal ini usia 15 tahun. Itu baligh. Kalau dirinci nggak seperti itu. Ada perempuan sudah sempurna usia 9 tahun, datang tamu bulanan pertama itu namanya menstruasi. Berarti anak perempuan itu sudah dihukumi baligh. Kalau perempuan tuh belum menstruasi, gak datang 9 bulan sempurna, belum balik, belum mimpi basah naik,
10 tahun belum juga, 11 tahun belum juga, terus umpama belum nih, keduanya belum, patokannya 15 tahun balik. Laki-laki kan nggak main laki-laki. Anggaplah mulai sekarang nih, generasi sekarang ini 11, 12 belum ihtilam, belum mimpi basah, belum keluar mani. Nah, sampai 15 maka patokannya sudah balik. Nah, kalau batas balik itu belum dimiliki oleh anak kita, maka anak kita belum berkewajiban berpuasa, tapi mesti diajari, dilatih. Maka anak kita suka sering ikut sahur, kadang males sahur, tapi kadang-kadang pengen puasa. Puasanya ya sampai duhur lah, kadang jam 7 buka. Namanya anak kecil, gak apa-apa. Tapi lama-lama yang namanya anak-anak itu malu dengan temennya. Jadi puasanya anak-anak itu karena malu dengan temennya. Ya lumayan, ngumpet-ngumpet kalau buka juga. Ini masih punya rasa malu. Yang repot ini yang sudah, nah itu nggak ada rasa malu. Dah, balik lagi. Jadi syarat wajibnya puasa ada 3. Pertama, Islam. Kedua, baligh plus akalnya normal. Nih yang ketiga ini nih. Biasanya 3 itu yang berakal biasanya. Ini di redaksi ini yang nomor 3 ini, al-qudratu ala shaumi, sanggup alias mampu untuk puasa. Emang ada orang yang gak sanggup? Ada. Nah, ingat-ingat ibu-ibu nih. Jadi jangan nanti punya mertua apa punya tetangga atau orang tua sudah tua renta, jangan dipaksain puasa, jangan. Ada orang tua renta sudah nggak sanggup lagi untuk tahan lapar, atau kata dokter kalau puasa ini membahayakan kesehatannya, tidak wajib puasa. Tapi kita jangan ikutan yang masih seger begini. Gara-gara lapar sedikit jam 8:30 ngopi, wah ya bu, itu mah bukan masuk kategori. Nanti kalau dibaca semuanya itu akan ketemu. Saya baca pinggirnya doang, ini pinggirnya. Jadi orang yang tidak termasuk qudroh ala saum, yang sanggup untuk melaksanakan puasa, contohnya diantaranya orang yang sudah tua renta, jangan dipaksa puasa. Karena memang baginya tidak lagi wajib puasa. Terus apa lagi? Orang yang sakit parah, yang kata dokter atau kata standar umum lah, sudah tidak diharapkan kesembuhannya. Yang model begitu jangan puasa. Jangan. Memang tidak wajib puasa. Cuma bagi keduanya wajib mengganti puasanya dengan bayar fidyah setiap harinya. Kalau punya. Tuh, kalau ada sudah tua renta, lemah, nggak punya sanak saudara, handai tolan, kanan kiri sudah nggak ada, atas bawah sudah nggak ada, sendirian, ya tinggal nunggu doang udah. Yang model begitu jangan dipaksa puasa, jangan. Juga tidak juga harus bayar fidyah karena memang tidak ada. Apa yang mau dibayar? Yang berkewajiban bayar fidyah dia yang punya duit, yang punya harta. Tapi kalau punya anak, artinya punya orang yang wajib ngurusin, dia yang wajib bayarnya. Paham Pak ya? Diulangi. Syarat wajibnya puasa ada 3. Pertama, Islam. 2, baligh dan akalnya sehat, plus sanggup melaksanakannya. Dah. Terus fardunya puasa ada berapa? Gampang. Ada 4. Ingat-ingat Bu. Yang pertama, niat. Niat ini menjadi sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan. An-niyatu, tempatnya niat di dalam hati. Sedangkan melafadzkan niat, ulama memberikan hukum dianjurkan, sunnah. Kenapa? Karena biar hatinya teringat ke bawah. Maka kalau di tempat ini sudah biasa pakai nawaitu somagodin an adai fardi syahri ramadhani hadihis sanata, boleh hadihis sanati
Awas jangan berebut Ramadan apa Ramadhani. Udah terusin aja, biar yang biasa terusin. Nawaitu shauma ghadin an adai fardi syahri Ramadhana. Hadhihi sanati boleh. Hadhihi sanata monggo. Ramadhani hadhihi sanati silakan. Ada beberapa wajah cara membaca niat. Jangan ribut di situnya. Yang biasa niat pakai lafadz juga sebutin biasa. Lanjutkan. Adanya di hati, awas. Tidak disyaratkan, tidak. Tapi melafalkan niat ini penting. Kenapa? Supaya jangan lupa. Sebab kalau lupa niat batal puasanya. Ibu-ibu saking sibuknya, namanya menghadapi tarawih pertama kan sibuk. Wah, terus habis tarawih biasanya entah tadarus entah ngobrol, pokoknya sampai malam lah. Nah terus sahur. Pas waktu tarawih saking senengnya apa saking lupanya, pulang gak ikut niat di masjid. Sampai rumah sahur juga lupa, gak niat. Sebab niatnya biniyatin mahsusotin, kalimatnya begitu, harus dikhususkan. Gak bisa kalau sudah masuk puasa ya kita muslim wajib puasa berarti sudah otomatis niat. Gak begitu, harus ada niat yang dikhususkan dan wajib dimalamkan. Gak boleh pas dengar adzan subuh ibu-ibu baru inget, duh saya belum niat, gak sah puasanya. Yang model begitu bahkan harus nahan tidak makan tidak minum sampai maghrib, meskipun tidak sah puasanya tuh. Apa enggak? Makanya penting niat wajib dimalamkan. Enggak boleh dimalamkan, maksudnya apa? Batas maksimalnya sampai sebelum fajar shodiq. Artinya sampai batas fajar shodiq, ya subuh itu. Makanya hati-hati. Niat ini hukumnya wajib. Dan 4 madhab, 3 madhab semuanya berlaku niat 1 kali. 1 malam untuk 1 hari, 1 kali untuk 1 hari maksudnya dimalamkan. Kecuali madhab Maliki bisa diniatin full 1 bulan di awal malam. Makanya guru kita, dan ini ada dalam kitab Sabilul Huda kayak karya Kiai Haji Idris Marzuki kalau nggak salah, beliau muassis Lirboyo, ada tulisannya membimbing kita ketika di malam pertama itu. Guru kita sering mengajarkan kita, pertama niat yang syafi'iyan madhaban, yang berlaku 1 hari, untuk 1 hari. Yang kedua niat untuk full 1 bulan. Tujuannya membackup barangkali di tengah perjalanan 1 bulan ada yang lupa. Tujuannya cuma itu. Dan taklid ikut kepada madhab Maliki untuk 1 malam itu. Tapi malam-malam berikutnya tetap dianjurkan niat. Berlaku 1 malam 1 niat, maksudnya 1 hari. Bukan gara-gara sudah niat full terus kesananya nggak niat. Itu namanya teledor, itu nggak bisa. Ada yang mengajarkan seperti itu. Tapi yang paling penting dicatat, puasa ini wajib niat, dan niatnya berlaku 1 niat 1 puasa 1 hari, dan posisi atau keberadaan niat wajib dimalamkan. Gak boleh. Kalau puasa sunnah lain. Umpamanya ibu-ibu habis subuh tidur di subuh karena gak ada kerjaan, mungkin bangun jam 8. Nah terus mau sarapan kok gak ada apa-apa. Nah, selama belum makan apa-apa nih, terusin saja niatnya di pagi itu, gak ada masalah. Niat puasa sunnah gak ada masalah. Tapi kalau puasa wajib tidak sah. Dah, niat penting. Redaksi niatnya sudah hafal semua. Nanti kalau redaksi niat fullnya ya ada nawaitu sauma jami'i syahri Ramadhani hadhihi sanati taklidan lil imami malikin fardhan lillahi ta'ala. Dah gampang pokoknya, niat di sini udah. Niat puasa besok
full 1 bulan. Untuk 1 bulan dalam hati begitu aja. Ikut madhab Imam Maliki. Nah boleh itu, dilakukan boleh. Di malam pertama. Tapi jangan sekali lagi, jangan gara-gara sudah niat. Karena kita sudah syafi'iyan madhaban. Nah guru kita mengarahkan ke sana itu, hati-hati. Bu, di tengah jalan itu ada yang lupa, itu doang masalahnya. Namanya orang ada lupanya. Pertama niat, ini fardunya puasa. Yang kedua wal imsaku anil akli wasyurbi. Imsak, nahan, jaga, jangan coba-coba makan dan minum di siang hari. Bagaimana kalau lupa? Nggak apa-apa. Kenyang, iya nggak apa-apa, lupa mah nggak masalah. 2 piring lupa, nggak masalah, asal bener lupa. Kalau sengaja nggak perlu 2 piring, nggak perlu. Sisa sate bekas sahur yang nyelip di gigi, pas sholat subuh digerakin, goyang, lepas, terus ditelen, batal puasanya. Hati-hati. Jadi makan itu bukan berarti harus 1 piring juga, 2 piring bukan. Namanya tarawih pertama kan mungkin ya menunya kan mewah lah, kira-kira apa baik ada lah. Nabi sahur lupa nggak bersih-bersih, nggak gosok gigi, hati-hati nih. Itu disunnahkan bener itu, bersih-bersih. Mohon maaf saya mau ngomong jigong kan kagak enak kita. Itu yang namanya orang apalagi yang sudah mulai tua. Makin tua gusi itu makin renggang gigi itu. Gugus, aus kan apa? Makin renggang lah. Nggak rapi lagi. Nah orang yang sudah tua kalau disuguhin suruh makan, belum makan dia sudah mikir dongkrak dulu Pak. Bener nggak Pak? Apalagi yang ditawarin daging yang yang kenyang-kenyang itu apa sih? Yang kenyal-kenyal. Susah dia mikir, nih daging segini yang nyelipnya sekian. Waduh repot. Belum makan yang dipikir ya congkel itu. Nah tiba-tiba sahur nggak resik-resik. Nah yang nyelip di gigi itu kalau buat ngobrol Pak, itu bisa lepas. Terus sholat subuh, umpama nih, sholat subuh kan aja baca Fatihah, ada iftitah, ada baca surat, ada bacaan-bacaan lah. Rupanya lepas. Kalau lepas terus ditelan, ya batal. Sholatnya batal, puasanya batal. Terus gimana caranya? Ambil pakai tangan, jangan diludahin. Adab gak ada itu, apalagi ke depan, apalagi ke kanan, jangan. Ambil, tempelin di sarung apa di mana, pokoknya lepasin. Jangan sampai kemakan maksudnya. Nah, terus minum gimana minum? Kan nggak mungkin, ya bukan nggak mungkin, sangat tipis kemungkinan lah. Walaupun mungkin tetap namanya awal-awal puasa yang jarang puasa sunnah nih, kayak model Kang Andi lah, sama saya lah, kira-kira jarang puasa sunnah. 6 hari Syawal enggak, Senin Kemis ora, Ayamul Bid enggak, apalagi nah, yang puasa Nabi Dawud mah boro-boro. Iya, umpama nih. Tiba-tiba masuk Ramadan, bisa lupa Pak, bisa. Terus pagi-pagi bikin kopi, yang ngudut segala ngudut. Bos, habis 2 batang tak Ramadan. Nah, awas pengalaman itu. Hati-hati. Kalau sengaja jangankan sampai deh. Nah, kalau minum gimana kasusnya? Begini. Siang aus. Sudah lengket banget, asem banget nih. Terus kumur-kumur nganggur. Enggak wudu, enggak dalam rangka ibadah. Anggaplah kumur-kumur. Nih mulut sudah gak enak banget, kumur-kumur. Masuk itu pas kumur-kumur batal. Tapi kalau wudu pas kumur-kumur ada sepersekian yang tertelan, asal itu tidak mubalaghah kumur-kumurnya. Makanya dalam fikih sangat luas perbedaannya. Ada ulama menghukumi wudu ba'da zawal, setelah duhur, waktu duhur lah anggaplah, pada saat wudu makruh kumur-kumur dan istinsah. Ada yang menghukumi gitu. Ada yang mengatakan tidak makruh. Nah yang mengatakan makruh ini andaikan itu mubalaghah itu banget-banget akan kumur-kumurnya sampai beneran lah.
Terus ada yang tertelan, batal. Kumur-kumurnya biasa tapi ada yang tertelan, enggak batal. Itu kalau wudu. Tapi kalau di luar wudu, meskipun tidak tidak banget-bangetaken lah. Terus ada yang tertelan, batal. Kalau di sini nggak ada, Pak. Ini di kitab-kitab yang agak luas penjabarannya ada. Seperti itu. Artinya apa? Hati-hati. Wudu ya tetap kumur-kumur boleh. Habis duhur kumur-kumur ya monggo. Yang penting jangan terlalu. Apalagi 10 kali kumur-kumurnya. Yang dikeluarin cuma 2, 8 masuk. Wah, itu mah ya batal. Batal itu mah yang begitu, Pak. Biasa sajalah kumur-kumur biasa. Kalau ada sisa namanya kita nggak mungkin kumur-kumur terus kering kan nggak mungkin. Berarti ada sisa air kumur tertelan, nggak ada masalah. Nah, itu harus menghindari makan dan minum. Terus apalagi yang harus dihindari? Wal jima'u, kumpul bareng istri bareng suami. Jangan coba-coba, terutama yang pasangan muda, terutama yang pengantin baru. Jangan. Tahan, sabar tahan. Sampai kapan? Sampai nanti habis tarawih. Jangan habis maghrib, repot waktunya. Boleh habis maghrib. Umpamanya nih, es nggak ada, kolak nggak ada, nasi nggak ada, kopi nggak. Umpamanya buat buka puasa, ya istri boleh buat buka puasa. Batalin, nggak apa-apa. Ya. Nah, jangan jima boleh. Itu kan bini kita, iya, istri kita halal. Tapi di malam, di siang haram. Tempe itu yang ladang beli itu ya halal. Haram pada siang hari, maghrib halal. Jadi sama. Dalam sholat apa sih yang tidak haram waktu sholat makanan? Semua haram setelah takbiratul ihram. Tapi setelah salam ya halal lagi, nggak ada masalah. Seperti itu. Tahan. Bagaimana kalau timbang pegang-pegangan doang? Nih, ini saya agak vulgar, nggak masalah. Namanya pengantin baru lah. Saya pengen nyium keningnya. Membini, silahkan. Pengen pegang jempolnya lah, silahkan. Mama pengen nyumbu, monggo. Yang penting jangan sampai ke titik ingin. Itu maksudnya. Yang penting jangan sampai inzal. Sebab kalau inzal itu keluar mani, itu membatalkan puasa dengan istri. Walaupun umpamanya diganjel sama dengkulnya lah udah. Karena kalau yang biasa normal dipakai nggak boleh, udah pakai dengkul aja. Nggak boleh. Artinya nggak boleh itu kalau sampai inzal, nggak boleh, batal puasanya. Nah, kalau sampai melakukannya normal full dari jalan normal, kumpul, itu bukan cuma batal, kena kafaratul uzma, dendanya berat. Apa dendanya? Pertama, memerdekakan seorang budak. Anggap sekarang budak nggak ketemu di kita. Pilihan kedua, harus puasa 2 bulan berturut-turut, jangan batal. Ini aturan bener ini. Umpama bapak, ini naudzubillah, jangan bapak dan jangan. Umpama ada yang melanggar, yang begitu jangan, berat. Puasa 59 hari, batal ke 59-nya, diulang, harus ada satu lagi. Jangan, walaupun pengen kayak apa jangan, tahan. Artinya kumpul dengan istri pakai jalur resmi yang full itulah. Ini nggak usah saya ceritain lah, pada paham udah. Nah, itu jangan. Tahanlah sampai maghrib. Apa susahnya sih? Kalau umpama nggak kuat puasa 2 bulan berturut-turut, ngasih makan 60 fakir miskin. 1 fakir miskin 1 mud. 1 mud berapa sih? Udah gampangnya 1 liter lah. Atau memberi makan 1 kali makan kenyang. Tapi yang pantas dan enak. Jangan cuma pakai kecap sama garam, jangan. 1 hari loh.
60 fakir miskin, itu bayarnya. Paham ya Bu, paham ya? Jangan coba-coba. Nah, itu dendanya itu. Terus apalagi fardunya yang keempat, wa ta'ammudul qai'i, dan jaga jangan sampai sengaja muntah. Umpamanya kok ada sengaja muntah sih? Iya, bisa saja. Umpamanya mbak-mbak lagi duduk di pinggir jalan, ada orang seret yang seneng suaminya, langsung dadak mual. Ya kan? Langsung dadak jengkel. Saking nahan jengkelnya, nggak pengen muntah, dimuntah-muntahin. Batal puasanya, udah batal. Bagaimana kalau nggak tahan, umpamanya namanya masuk angin boleh jadi kan nahan nggak kuat, muntah, nggak disengaja, nggak ada masalah kalau nggak disengaja mah. Ini mah disengaja muntah, batal. Dan itu fardunya segitu doang tuh. Sekarang masuk, ini supaya kelar ya Pak ya, supaya kelar nggak apa-apa, terusin ya. Satu kali pertemuan ini maksud nggak nyampe sejam insyaallah nggak. Ini yang dibaca cuma pinggir doang Pak. Maksudnya syarat wajib, fardu, dan pembatalan, udah gitu doang yang saya bacain. Buat bahan lah, buat bahan nginget-nginget. Saya yakin ini sudah dipelajari dulu di kampung udah. Walladzi yuftiru bihi as-shaimu asyaratu asya'a. Ya. Sesuatu yang membatalkan puasa itu ada 10. Jadi pembatalannya 10. Syarat wajibnya cuma 3, fardunya cuma 4, yang membatalkan 10. Ini tetap ada kaitannya dengan tadi, dengan fardu nih. Apa saja yang membatalkan puasa? Ma wasola amdan ilal jaufi awir roksi. Apa saja yang masuk ke dalam lubang, yang sengaja dimasukkan atau tidak sengaja tapi dengan keteledoran. Ma sesuatu, wasola itu asal mananya datang, tapi yang dimaksud masuklah amdan secara sengaja ilal jaufi, ke bagian lubang. Ada yang memaknai lubang tersebut yang terus ke dalam perut, awir roksi, atau ke bagian dalam kepala, itu batal. Apa contohnya? Ya kayak makan kan masuk ke tuh. Apalagi ibu-ibu habis sahur, umpamanya nih habis sahur terus mandi. Habis mandi biasanya yang biasa ngorek kuping, mohon maaf, gatel karena kulino, ambil cotton bud. Habis sholat subuh nih, jangan habis mandi. Habis sholat subuh, habis sahur makan mungkin belum batal, itu belum masuk kategori puasa. Ini habis subuh, habis sholat subuh, habis berjamaah lah. Kok kuping gatel banget sih? Ambil cotton bud dikorek dalam, batal. Korek pakai kelingking dalam, batal udah. Terus gimana dong? Yang ngorek sekedarnya lah bagian luar, gak ada masalah. Terus ngukur luar dengan dalam itu gimana? Kira-kira ukuran yang luar itu, kalau kita berdiri di samping teman kita, lubang yang masih kelihatan itu luar, yang kalau sudah mulai kelihatan gelap itu dalam. Gitu aja, gampang ukur. Kita punya ukuran. Jadi jangan coba-coba bulan puasa. Terus ibu-ibu bagaimana kalau nyicipin masakan sore? Cicipin masakannya, kasinan apa enggak gitu kan? Boleh. Tapi harus dengan keyakinan kita tidak sampai menelan itu. Langsung buru-buru dibuang. Kalau tertelan, batal. Hati-hati Bu, yang tukang masak ini. Udah kalau begitu mendingan gak usah dicicipin. Ya sudah, gong suami juga udah pada paham. Gampang. Gak usah dicobain. Takut malah tertelan, batal itu. Sudah hampir maghrib kan masalahnya kan, sayang banget itu. Jadi apapun yang masuk ke dalam perut, ke dalam melalui lubang, terutama lubang resmi nih, lubang-lubang yang resmi nih. Bagaimana kalau berobat mata sakit ini, perlu nih di sini nggak dijelasin Pak. Ada penjelasan dalam, kalau nggak salah dalam kitab Asnal Mathalib itu. Boleh Pak,
Kalau memang itu darurat dan sifatnya pengobatan, boleh. Kuping dadak budek bakaruan sakit, obatin. Itu kan masuk ke dalam, boleh pada dalam kondisi begitu. Tapi kalau tidak dalam kondisi begitu, jangan coba-coba, batal. Termasuk pupuh, obat mata itu kan pahitnya sampai di sini tuh. Itu batal, asal masalahnya batal. Tapi dalam kondisi tertentu, mata repot banget, gak bisa buat baca Quran, ya Allah ini repot. Itu umpamanya. Nah itu boleh dalam kondisi begitu. Terus, apalagi yang batalkan? Wal huknatu fi hadis sabila ini. Huknah itu memasukkan obat, huknah itu. Ada yang maknain suntik, memasukkan obat ke jalan depan atau jalan belakang, itu jelas batal. Bagaimana kalau donor darah? Enggak batal. Bagaimana kalau infus? Ini ada perbedaan pendapat, Pak. Ada perbedaan. Kalau bisa ya kita mohon kepada Allah, puasa kita sehat, udah gitu aja lah. Jangan sampai diimpus, bikin bingung lah. Terus apa lagi? Wal qayu amdan, muntah secara nggak sengaja, batal. Wal wat'u amdan fil farji. Wat'u itu maknanya. Pokoknya amdan secara sengaja fil farji, dengan jalan depan perempuan. Begitu aja udah. Itu membatalkan. Bukan sekedar membatalkan, tapi juga tadi ada kifarat. Lanjut apalagi yang batalkan? Wal inzalu an mubasyarah. Inzal, keluar mani, hasil dari persentuhan kulit. Ya kulit istri kita jangan mikir yang macam-macam. Istri kita, yang namanya anak muda, apalagi pengantin baru nyenggol jempolnya, umpamanya. Terus itu umpamanya batal, puasanya batal. Tadi katanya nggak batal. Ya kalau nggak sampai inzal nggak batal. Kalau sudah batal. Cuma yang begini tidak wajib bayar kifarat. Yang wajib bayar kifarat itu yang full, itu yang tadi tuh. Terus apalagi head, apalagi nifas, apalagi gila, apalagi murtad. Ibu-ibu malamnya sahur, berjamaah subuh. Pas habis subuh mungkin istirahat, capek, mau ke pasar, mamanya habis bersih-bersih nyapu mau ke pasar, mentret, datang mens maksudnya. Jangan diterusin puasanya, jangan. Sebab kalau diterusin puasanya dosa. Sebab yang head haram berpuasa. Udah jangan puasa. Dan ini memang aturan, tapi nanti wajib kodo, dihitung tuh. Mudah-mudahan yang dengerin, tolong speaker, ibu-ibu, utang-utang yang kemarin buru-buru bayar, mumpung masih ada kesempatan. Aduh. Terus apa lagi? Udah selesai. Sekarang yang dianjurkan dalam puasa, wa yustahabbu fis shaumi thalathatu asya. Sesuatu yang dianjurkan pada saat kita puasa, ingat, yang pertama ta'jilul fitri, ngage buka, kegancangan berbuka, cepet-cepet buka. Masuk waktu maghrib, buru-buru batalin. Jangan ngomong begini, saya mah belum lapar, ntar aja habis tarawih bukanya. Haram. Bukan sekedar gak boleh, bukan, haram. Cepet. Dan cepet itu dianjurkan. Jangan gelamar, jangan. Cara batalin ya ada teh manis, ada kopi, ada korma, ada. Nggak ada apa-apa, colok kupingnya supaya buru-buru buka, batalin. Ada bini garap, bini nggak ada masalah. Kalau kuat udah lapar begitu, udah buru-buru buka, batalin buru. Terus apa lagi yang dianjurkan? Wa ta'khirus sahuri, ngakhirno sahur. Sahurnya jangan jam 11, jangan jam 12. Kalau bisa ya jam-jam ya paling cepet jam 3:30 lah. Ya jangan mepet imsak banget, jangan. Nanti kanan kiri udah sayur asem, nasi, sambel, wah, ngudut ngopi, jangan. Sebab nanti ada hal yang disunnahkan pada saat masuk waktu imsak, itu disunnahkan sudah mulai nahan. Jangan makan, jangan minum di sini. Sebab di situ ada jeda kurang lebih 50 ayat. Kalau bisa ya buru-buru ke musola, ke masjid. Udah niatin i'tikaf sambil nunggu subuh. Cakep itu yang begitu tuh. Kerjaan Kang Adi yang begitu, alhamdulillah tuh. Nah, terus apalagi yang disunahkan? Watarkul hujri minal kalami, jangan ngomong yang nggak penting.
yang nggak penting. Maksudnya jangan guneman yang bikin orang jengkel, yang bikin orang sakit, ngerasani dan seterusnya. Jangan. Udah baca Quran yang banyak baca Quran lah. Sudah mulai malas baca Quran, tidur udah, gak ada kerjaan gak apa-apa, tidur aja udah, daripada melek gak karuan. Udah sayang. Sekarang umpamanya kita ibu-ibu semuanya nih yang puasa di sini, asal bisa nahan tadi tuh, nahan makan, niat nahan makan, nahan minum, tidak kumpul dengan istri, asal itu sah. Mau seharian gibah orang terserah, gibah mertua, gibah orang tua, sah. Kalau puasa sah, fikih begitu. Tapi soal nanti nilainya zong, nyungsem, itu hal yang beda. Nah, makanya di sini tidak ngomongin yang begitu-begitu. Ini ngomongin kerangka sah dan tidak sah. Bukan ngomongin diterima dan tidak diterima, bukan. Nah, itu babnya beda lagi. Maka Rasulullah dalam sabdanya, berapa banyak orang yang puasa cuma dapat lapar doang dan haus. Itu Pak. Di sini cuma begitu tuh. Tarkul hujri minal karam. Segitu doang tuh kalimatnya. Padahal kalau dibongkar itu ya dalamnya itu. Jangan ghibah, jangan namimah, jangan ngomong yang lantur lah, yang lagu. Banyakin tadarus, sudah nggak bisa berbuat yang kira-kira ada manfaat, tidur. Udah. Dah selesai saya loncat, kelihatannya udah mulai ngantuk. Sekarang saya masuk ke sini, ujung. Sering kita dengar ada orang hamil tua, ada orang nyusuin gara-gara kasihan sama bayi yang dikandung dan kasihan sama bayi yang disusuin, nggak puasa tapi cukup bayar fidyah. Ini sering kita dengar ini. Terus bagaimana itu sebenarnya? Nih panjenengan badhe nglampahi gi monggo, boten ki terserah. Saya bacakan. Wal hamilu, orang yang sedang hamil. Wal murdi'u, orang yang sedang menyusui. In khofata, apabila keduanya khawatir, takut. Ala anfusihima, atas dirinya, diri keduanya nih. Aftorota, berbukalah, jangan puasa, jangan. Kalau memang khawatir, tapi khawatir dirinya doang. Yang hamil ya khawatir atas dirinya, yang sedang nyusuin juga khawatir atas dirinya. Monggo berbuka. Bukan harus berbuka, bukan. Monggo berbuka. Tapi untuk orang yang semacam itu, tentu ibu-ibu yang dalam hal ini, wa alaihima al-qada'u, wajib qada. Bukan wajib fidyah, wajib qada. Itu kalau kekhawatirannya melulu atas dirinya. Saya ulangi, wal hamilulan utai wong kang hamil, wal murdiulan utai wong kang nyusui iku in khofata lamun wedi sopo karo-karone hamilal murdi ala anfusihima ing atase awak dhewe ke hamilal murdi. Aftorota, monggo buka, silakan buka keduanya. Wa alaihima lan wajib ikut tetep ing atase hamilal murdi al qada utai qada, wajib qada. Nah itu yang kalau khawatir atas dirinya. Sekarang ada juga ibu-ibu yang begini, saya khawatir atas diri saya dan khawatir atas bayi yang saya kandung. Saya khawatir kesehatan saya dan saya juga khawatir, takut atas kesehatan bayi saya yang dalam perut. Bagaimana kalau begitu? Atau bayi yang disusui? Terusin. Wa in khofa ta'ala auladihima, dan kalau keduanya takut atas kedua anaknya, bukan sekedar atas dirinya juga, tapi juga takut atas kedua anaknya. Aftorota, maka boleh buka, tidak berpuasa sementara. Wa alaihima al-qada'u wal kafaratu, tapi untuk orang yang semacam itu wajib qada plus wajib bayar kifarat. Wajib bayar kafaroh. Kafarohnya apa ya tadi? Kulli yaumin muddun. Bayar fidyah maksudnya. Setiap hari satu mud. Yang itu juga disebut istilahnya fidyah. Fidyahnya satu hari satu mud. Satu mud berapa sih? 7 on. 7 on itu ya anggaplah seliter. Bahan makanan kita di pokok nih. Saya mah pengennya ngasih makan aja biar praktis, nggak repotin orang. Monggo.
beli ke nasi padang kek atau ke pecel lele atau ke guru kita yang dagang nasi, 1 kali menu kenyang, ukuran kenyang lah, bukan ukuran orang yang telempos, bukan, ukuran standar kenyang, dan ada lauknya ya Bu ya, paham Bu ya. Kalau takut untuk dirinya doang wajib kodok saja, tapi kalau khawatir ditambah atas bayinya juga, atau mikir cuma khawatir bayinya, maka yang model begini bukan sekedar wajib kodok, juga wajib bayar fidyah 1 hari 1 mud atau 1 liter beras atau sekali makan kenyang. Pun nggih semonten mawon nggih. Oh, ini masih panjang lebar tapi paling tidak kerangka-kerangkanya sudah insyaallah lah. Apa yang saya sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau keliru itu murni dari kebodohan saya. Kalau pas ada yang benar, anugerah dari Allah. Barangkali yang bisa saya sampaikan ini aja, dan karena tadi judulnya tawakufan ya. Tawakufan itu bukan berhenti total, tapi maksudnya istirahat sejenak kegiatan ta'lim untuk kemudian menata kegiatan yang lebih berkualitas, yang lebih intensitasnya lebih, mutunya lebih. Itu karena menghadapi bulan yang di dalamnya ada keutamaan-keutamaan yang super istimewa. Mudah-mudahan kita semuanya bisa sampai ke Ramadan dan mendapatkan kemenangan melalui Ramadan berikutnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahalladzim falakal hamdu ya ma'bud. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mustaka bikal musta'an la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa jammilna bil afiyah wa akrimna bit taqwa wal istiqamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna wa auladana wa talamidana wa ahlana wa dhurriyyatina min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahlis syarri wa ahlid dhair. Allahumma aslih dhata bainina, Allahumma alif baina qulubina, Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.